Tafia. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad. Dan penjelasan kami akan dijelaskan oleh masing-masing anggota di slide berikutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan pengertian tentang agama Islam dan filsafat. Yang pertama yaitu latar belakang. Islam adalah agama yang bersumber dari wahyu ilahi, menjadi pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Yang kedua yaitu filsafat. Filsafat adalah upaya pencarian kebenaran mendalam melalui proses berpikir logis, kritis, dan sistematis. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran dan makna hidup, sehingga perlu dikaji bagaimana ketertarikan di antara keduanya. Selanjutnya yaitu pengertian. Apa sih agama Islam? Secara bahasa, Islam berasal dari kata sama yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada berkehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menuntut manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, apa sih filsafat? Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang terdiri dari dua kata, philos yaitu cinta dan sophia yaitu kebijakan atau pengetahuan. Jadi, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau upaya manusia untuk mencari kebenaran dan hakikat segala sesuatu dengan menggunakan akal dan pikiran. Baik, saya akan melanjutkan slide berikutnya yaitu sumber ajaran Islam, yang dimana ada 4 bagian yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, ijtihad, dan ijma. Yang pertama yaitu Al-Quran, yaitu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber utama dan pedoman mutlak bagi umat Islam. Yang kedua yaitu hadis atau sunnah, merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijtihad, merupakan upaya menggunakan akal pikiran untuk menetapkan hukum atau pemahaman terhadap masalah yang tidak dijelaskan secara tegas dalam sumber utama. Yang terakhir yaitu ijma, merupakan kesepakatan para ulama pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan. Yang pertama, perbedaan dari agama Islam. Yang pertama, bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran yang pasti dan mutlak. Yang kedua, bersifat mengikat dan menuntut keyakinan dan yang kuat dari pemeluknya. Filsafat. Yang pertama, bersumber dari hasil pemikiran dan akal manusia atau kebenaran yang bisa berubah dan diuji. Yang kedua, bersifat terbuka untuk dikaji ulang dan dipikirkan secara mendalam. Kedua adalah persamaan agama Islam dan filsafat. Yang pertama, sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran hakiki. Yang kedua, sama-sama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, etika, dan moral dalam hidup. Yang ketiga, sama-sama membahas tentang makna hidup, tujuan manusia, dan hakikat keberadaan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi, yang slide yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari materi tersebut, yang mana kesimpulannya di sini Islam dan filsafat memiliki cara pandang yang berbeda, namun tujuannya yaitu sama, seperti halnya Nahdlatul Ulama dengan Ahmadiyah. Itu beda caranya, namun satu tujuan. Yang kedua, keduanya saling melengkapi. Wahyu memberikan pedoman, sedangkan akal membantu memahaminya. Dan yang terakhir, penting untuk menggabungkan antara keyakinan agama dan pemikiran yang kritis agama menjalani hidup. Mungkin hanya itu dari saya yang mengenai kesimpulan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.